Sebelum kita masuk ke materi, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman, udah ada yang tahu apa sih itu lembaga keuangan? Pengertian dari lembaga keuangan adalah entitas yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dan perusahaan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yakni bank industri keuangan non-bank IKNB. Bank maupun IKNB membantu aktivitas masyarakat dalam melakukan kehidupan ekonomi di kehidupan sehari-hari. Kita masuk di fungsi dan tujuan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank merupakan badan usaha yang mengumpulkan dana masyarakat berbentuk simpanan dan mengeluarkan dalam berbentuk kredit. Aktivitas usaha ini dilakukan demi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang terkait. Fungsi utama bank di Indonesia digambarkan lewat pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yakni penghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat. Sementara tujuan bank diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu menyokong pelaksanaan pembangunan nasional agar terciptanya kemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Berikut ini daftar fungsi dan tujuan bank sebagai lembaga keuangan. 1. Sebagai dana masyarakat. 2. Penyalur masyarakat. 3. Sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran. Kita masuk ke jenis bank. Jenis bank itu ada 3, yaitu bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga keuangan yang berwenang mengalurkan alat pembayaran sah di sebuah negara. Bank yang kedua yaitu bank umum. Berbeda dengan bank sentral, bank umum menjalankan usaha secara konvensional atau prinsip syariah. Dengan adanya jenis ini, lalu lintas pembayaran dari satu pihak ke pihak lain dapat terjadi. Kita masuk yang ketiga yaitu bank kredit rakyat. Kegiatan BPR adalah berusaha berdasarkan prinsip syariah atau konvensional. Perbedaan BPR dengan bank umum mencakup skala usaha yang kecil, misalnya tak ada simpanan, giro, falas, atau asuransi. Pengertian industri keuangan non-bank IKNB. Industri keuangan non-bank IKNB atau lembaga keuangan bukan LKBB merupakan badan yang berkegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana secara mengalurkan surat berharga. Penyaluran dana tersebut diadakan kepada masyarakat atau untuk sekadar biaya investasi perusahaan. Kita masuk ke jenis lembaga bukan bank. Terdapat beberapa jenis lembaga keuangan non-bank, misalnya asuransi, koperasi kredit, perusahaan umum, pegadaian, lembaga dana, pensiun, dan perusahaan sewa guna. Berikut ini ada asuransi. Asuransi menjadi sebuah pemberian tanggung kepada seseorang bertanggung jawab. Misalnya diberi dana ketika terjadinya kerusakan, kerugian, atau kehilangannya keuntungan akibat yang tidak terduga. Yang kedua, koperasi kredit. Kerap disebut pula dengan koperasi simpan pinjam. Lembaga ini menyimpan dan memberi pinjaman uang kepada anggotanya, namun tetap terdapat syarat dan bunga ringan. Yang ketiga yaitu pegadaian. Perusahaan umum Perum Pegadaian memberikan pinjaman kepada masyarakat golongan ekonomi lemah, akan tetapi uang yang dipinjam oleh lembaga ini setara harganya dengan barang yang dijadikan sebagai jaminan, yaitu lembaga pensiun. Dana pensiun berarti uang yang diberikan ketika seorang masuk ke periode umur tuanya. Uang ini diperoleh dari potong-potongan gaji selama orang tersebut bekerja. Yang kelima yaitu perusahaan sewa guna. Lembaga ini menawarkan membeli berangsur selama angsuran sebelum tuntas. Sekarang kita masuk dengan contoh lembaga keuangan bank. Ada 2 yaitu bank sentral dan bank umum. Sedangkan contoh lembaga keuangan non-bank ada beberapa yaitu pegadaian, bursa efek, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dan lembaga dana pensiun, dan koperasi simpan pinjam. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila